Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tampilan model kita, tidak melihat wujud bentuk kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Apapun ibadah, apapun amal yang kita lakukan, yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Maka dari itu, hati inilah yang menjadi penyebab berantakannya semua perbuatan, baik ibadah pada Allah ataupun hubungan pada manusia. Nah, di hati ini ada punya cabang, yaitu cabang su'udzon dan cabang husnuzon. Nah, kedua cabang ini awalnya bermula dari mata dan juga bermula dari kuping. Dari ngelihat sesuatu, dari lihat pandangan mata, maka turun ke hati. Dari dengar sesuatu pun turun ke hati. Di hati ada dua cabang. Kalau kita melihat sesuatu, maka cabang mana yang akan bergerak di hati kita? Karena ada dua cabang, ada cabang baik sangka, ada cabang buruk sangka. Belum tentu yang kita lihat begitu yang kita duga. Belum tentu yang kita dengar begitu yang kita juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian yang namanya prasangka. Kita nyangka diri kita nih alhamdulillah salat 5 waktu rajin berjamaah, malamnya pun kita tahajud, subuh pun juga habis selesai baca Quran. Kita nyangka diri kita nggak buat maksiat, tapi ada maksiat yang besar. Apa? Buruk sangka sama orang. Itu merusak semua amal ibadah kita. Walaupun kita rajin lagi, ada sedikit buruk sangka, maka rusak segala apa yang kita perbuat. Maka ciri-ciri orang diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya dia akan buruk sangka pada dirinya, dia akan berbaik sangka kepada orang lain. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang tidak dapat hidayah, dia buruk sangka pada orang lain, dia berbaik sangka pada dirinya sendiri. Sebalikannya, kalau kita selalu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, maka ketahuilah diri kita jauh dari hidayah. Tapi kalau selalu kita buruk sangka pada diri kita dan baik sangka pada orang lain, maka ketahuilah itu hidayah masuk ke dalam hati kita, kalbu kita. Begitu mati, pulang ke rahmatullah, selamat ini orang. Karena apa? Bawa hati yang selamat. Makanya meninggal walaupun iman setitik sebesar biji zarah harus ada. Karena itu yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Dan yang Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang beriman inilah yang sanggup dia berbaik sangka pada orang dan berburuk sangka pada dirinya sendiri. Jangan kita tiap habis sholat doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, minta mati husnul khatimah, tapi hatinya sama tetangga jahat. Ya, doa lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, minta mati husnul khatimah, sama temannya syirik, sama teman dengki, jauh itu dari husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu orang yang memiliki hidayah, yang hatinya selamat. Ya, mulai sekarang kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Betulin juga hati kita, betulin hati. Karena penyebab mati husnul khatimah itu ada setitik kebaikan. Di antaranya bersih dia, selamat hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Jadi tulijul laila fin nahar, di dalam malam itu di dalamnya ada siang. Jadi malam itu di dalamnya ada siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, dan di dalam siang di dalamnya ada malam. Model sama seperti telur. Telur itu sifatnya mati. Ya, kita belum pernah lihat telur lompat-lompatan. Ya, di luar telur itu mati, tapi di dalam telur ada kehidupan. Ya, di dalam telur ada kehidupan. Nah, maknanya yang namanya orang berbuat maksiat, berbuat dosa, kita sepakat itu perbuatan tidak baik. Tapi kalau ada saudara kita yang salah jalan, jangan pernah kita rendahkan. Kalau ada saudara kita yang terjerumus, jangan pernah kita rendahkan. Kita doakan, ajak dia. Karena di dalam perbuatan dosa, ya, di dalam perbuatan dosa, di dalamnya ada pintu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngeliat orang buat dosa, kita jijik, kita hina, kita rendahkan. Malamnya dapat hidayah dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kembali ke Allah. Bisa jadi lebih bagus dari kita yang mulutnya kita jahat sama orang. Ternyata Allah kasih hidayah dia, orang yang kita rendahin. Makanya nggak boleh. Ya, makanya ini pelajaran hati. Bersihkan hati. Kalau memang ada saudara kita yang salah jalan, doakan supaya Allah kasihi. Karena di dalam kemaksiatan ada pintu taubatnya Allah. Kalau Allah berkehendak pada orang tersebut, dapat dia hidayah malam, dia nangis minta ampun, bisa jadi lebih baik dari kita. Ya. Selanjutnya, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Di luarnya hidup, tapi di dalamnya mati. Ya, tadi kan telur di dalamnya hidup, di luarnya mati. Maknanya setiap perbuatan yang tidak baik, tapi Allah kasih kesempatan untuk taubat. Ini luarnya hidup. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Di luarnya hidup, dia ibadah rajin. Ya. Berbuat kebaikan rajin. Apapun yang dilakukan rajin pokoknya. Tapi di hatinya ada riya. Riya adalah perbuatan syirik khafi, syirik yang terselubung. Betul dia berbuat perbuatannya baik, hidup perbuatannya, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, berbuat baiknya rajin, itu perbuatan yang hidup. Tapi di dalamnya ada kematian. Apa? Dia riya. Riya, menduakan Allah, itu riya. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu, hancur semua, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang riya, tidak akan masuk. Nah, makanya bersihkan nih hati kita, jangan sampai kita dari lalu sampai sekarang terperosok semua. Akhirnya ntar kita nangis begitu pulang ke rahmatullah, nggak ada ganjaran ibadahnya. Ya, mulai sekarang hidupin hati kita, jangan sampai mati. Nggak boleh syirik sama orang. Ya, nggak boleh syirik sama tetangga. Kesal sama sahabat nggak boleh. Karena hadis Nabi Muhammad yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, maka hormati, muliakan tetangga.
muliakan juga teman, sahabat karib dan lain sebagainya. Makanya kita ini hidup butuh teman yang soleh, teman yang baik, itu butuh. Karena apa? Dia akan seirama. Di saat kita terjerumus dalam hal yang tidak baik, itu teman akan mengeluarkan nada-nada nyanyian yang akan membawa kita keselamatan. Istilahnya dia akan negur kita. Itu kalau sahabat. Makanya kalau nyari sahabat, nyari teman, itu seperti cermin, seperti kaca. Ya, kalau nyari teman harus seperti kaca yang kita ngaca tiap pagi, tiap sore dah. Itu kaca nggak akan bohong. Kita lagi sedih keluar air mata, itu gambar yang keluar di situ bagaimana? Sama nggak? Tuh, nyari teman seperti itu. Coba dah kita ngaca, kita lagi sedih, tapi gambar kaca kita lagi ketawa, ada nggak begitu? Nggak ada. Itu seperti itu. Kali kita lagi ketawa nih, kaca pantulannya lagi sedih, ada nggak? Nah, maka cari teman yang kayak cermin. Kalau kita sedih, dia ikut sedih. Kalau kita bahagia, dia ikut bahagia. Jangan cari teman seperti duit kertas. Duit kertas mukanya dua. Yang satu enak dilihat, yang satu megang-megang senjata. Ada duit kertas? Coba aja duit kertas, lihat wajahnya dua, bermuka dua. Nah, maka jangan cari teman yang seperti duit kertas. Mukanya dua, muka satu senyum, muka satunya cemberut. Nah, jadi cari teman seperti cermin, jangan seperti duit, ya. Nah, mulai sekarang baikin kita perbuatan kita, sesuaikan dengan zahir kita berbuat, hati juga samain juga, ya. Jadi bersihin hati kita, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, hati yang selamat ini yang akan nanti bahagia hidup. Kelak nanti di hadapan Allah bahagia. Kalau dia ibadahnya banyak tapi sama orang jahat, tetap dia berantakan hidupnya. Ya. Terus banyak yang hadir nih, yang mungkin doanya belum nyampe. Coba koreksi hatinya. Ya, doa semua bagus semua. Pantulan cerminnya itu coba benahin. Tobat nih, pulang dari sini, ya, kita tobat pada Allah. Karena dengan hati yang tadi itu berantakan semua, doa kita berantakan, apa yang kita munajat berantakan. Ya, maka kita harus sadar. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya mau tuntun baca talqin. Karena orang yang baca talqin zikir la ilaha illallah, begitu dipanjangkan kalimat la-nya, maka 4.000 dosa kesalahannya Allah ampunkan. Nah, mudah-mudahan yang lalu-lalu ini hati kita busuk sama orang, busuk sama tetangga, busuk sama temen, gitu ya. Terus kita ngucap zikir, Allah ampunin semua. Ya, begitu Allah ampuni, jangan pernah dibuat lagi. Karena dosa yang paling berat itu kalau sama manusia. Tapi kalau yang namanya dosa ya jelek pokoknya. Dosa nama manusia yang susah diampunin. Kalau kita belum minta maaf sama tuh orang, masih tergantung-gantung. Tapi kalau dosa kita sama Allah, bukan berarti dosa ini baik, enggak. Kita dosa sama Allah, kita minta ampun, balik ke Allah, Allah terima. Tapi kalau ada buruk sangka sama orang, ya, gibahin orang, namimah, adu dombain orang, jelek-jelekin orang, itu orang yang kita jelekin, kita harus minta redha. Pada tahun ini, bulan ini saya pernah, tahun yang lalu saya pernah jelek-jelekin Anda, maafin saya. Nah, mulai sekarang udah, jangan dibuat lagi, jangan dirusak ibadah kita, jangan rusak doa-doa kita pun jangan dirusak. Dengan sebab itu jadi rusak semua. Ya, mari kita talqin zikir, semoga Allah ampuni dosa kesalahan kita.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nakhadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun wa qadi'na rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taksal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi syifa wa 'alal alil kiramis surafa wa 'alas sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.